Saudara-saudara yang terkasih, kita hari ini bertemu kembali dengan inspirasi sabda dalam rangka untuk merenungkan bacaan hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 19. Maka marilah kita membuat tanda kemenangan terlebih dahulu supaya kita bisa merenungkan kitab suci dengan baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu adalah terang dunia. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak ada satu kota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di sini Matius menceritakan Yohanes Pembaptis. Dan di sini Yohanes Pembaptis selaku nabi itu melakukan tugas kenabiannya dengan menegur orang-orang yang melakukan kesalahan dan tidak selaras dengan kehendak Allah. Salah satunya yaitu Herodes. Herodes ini mengambil istri Herodias, istri Filipus saudaranya, sebagai istrinya. Di sini Yohanes dengan berani sebagai seorang nabi menunjukkan kesalahan Raja Herodes. Atas teguran Yohanes ini, maka Herodes dan Herodias menjadi sangat malu. Maka tidak mengherankan seorang Herodes marah dan melakukan ancaman kepada Yohanes. Nah, pada saat itu anak Herodes sedang ulang tahun dan dia ditawari mau minta apa. Apa yang diminta olehnya akan dipenuhi segalanya. Nah, anaknya dibujuk oleh Herodias untuk meminta kepala Yohanes. Dan itu terjadi. Maka sang anak minta kepala Yohanes. Maka Yohanes dipenggal kepalanya untuk hadiah ulang tahun anak Herodes. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat apa yang hendak disampaikan oleh Matius. Kalau kita sebagai pewarta atau sebagai nabi, itu sangat-sangat
besar resikonya. Kita bisa dibunuh, kita bisa ditolak dan dijauhi, seperti yang dialami oleh Yohanes. Maka dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan orang yang balas dendam, yang tidak terima dengan apa yang diucapkan atau yang ditegurkan oleh sesamanya. Itu sudah wajar. Yang menjadi persoalannya adalah dengan kejadian semacam ini, ditolak, dibunuh, dijauhi dari orang-orang yang ditegur, apakah kita masih mau mengingatkan atau tetap mengingatkan meski resiko terjadi pada kita, ditolak dan dijauhi. Itu tugas kita sebagai orang yang sudah dibaptis, maka kita harus melakukan, mengingatkan kepada sesama kita, walaupun nanti akan ditolak dan dijauhi. Tuhan memberkati.